Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Hendriani, NIM 19231087 dari Pendidikan IPA. Nah, kali ini saya akan melakukan video praktikum mengenai larutan asam dan basa. Nanti kita akan mengetahui mana larutan yang bersifat asam dan mana larutan yang bersifat basa dengan menggunakan indikator alami. Nah, biasanya di sekolah-sekolah kan biasanya menggunakan kertas lakmus untuk menentukan mana larutan yang asam dan mana yang larutan yang basah dengan menggunakan kertas lakmus, yang mana perubahan warnanya yang akan kita lihat pada lakmus. Nah, kali ini kita akan menggunakan indikator alami untuk menentukan mana larutan yang bersifat basah dan mana larutan yang bersifat asam. Nah, ini dikarenakan tidak semua sekolah memiliki kertas lakmus. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan indikator alami untuk melakukan praktikum ini. Nah, indikator alami yang kita gunakan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki warna yang mencolok, seperti ada bunga kembang sepatu. Nah, di sini kembang sepatu warnanya mencolok kan, berwarna merah. Nah, kemudian ada bunga bougainville. Dan kemudian kita menggunakan kunyit. Kunyit kan berwarna orange. Nah, di sini saya menggunakan bubuk kunyit yang kita masukkan ke dalam larutan asam dan basa. Nah, semua indikator yang kita gunakan tadi, yang ada bougainville, ada kembang sepatu dan kunyit, akan kita masukkan ke dalam larutan. Nanti kita akan melihat perubahan warna dari bahan-bahan dari indikator alami ini. Nah, ketiga indikator alami yang saya tampilkan tadi bukan bunganya yang akan kita celupkan ke dalam larutan, tetapi kita akan menggunakan ekstrak dari bunga tersebut. Merupakan ekstrak dari bunga atau tumbuhan kembang sepatu. Nah, di sini nampak warnanya terlihat mencolok, yaitu berwarna merah. Nah, indikator yang kedua yaitu ekstrak dari tumbuhan bougainville. Nah, di sini juga warnanya terlihat mencolok kan, warna merah. Nanti ketika dilarutkan ke dalam larutan, nanti akan ada perubahan warna untuk kita menentukan mana yang larutan asam dan mana larutan basa. Untuk indikator yang ketiga yaitu ada kunyit. Nah, kunyit juga merupakan indikator dengan warna yang mencolok, yaitu berwarna kuning. Nah, untuk larutan yang akan kita uji apakah dia larutan ini mengandung asam atau basa, yang pertama saya menggunakan larutan air sabun. Yang kedua, saya menggunakan larutan kapur sirih. Nah, yang ketiga, saya akan menggunakan jeruk nipis. Ketiga larutan ini akan kita uji manakah larutan yang bersifat asam dan mana larutan yang bersifat basa dengan memasukkan ekstrak dari tumbuhan tadi, dan kita lihat perubahan yang akan terjadi. Baiklah, untuk pertama kita akan menggunakan bougainville. Kita akan memasukkan ekstrak dari bunga bougainville ke dalam larutan jeruk nipis untuk melihat perubahan warna. Kita mengambil sedikit ekstraknya dan kita masukkan ke dalam larutan jeruk nipis. Kita lihat perubahan warna yang terjadi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tidak terjadi perubahan warna ketika larutan bougainville dimasukkan ke dalam larutan jeruk nipis, tetap menjadi warna merah. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan air sabun. Kita akan masukkan bougainville ke dalam ekstrak bougainville ke dalam air sabun. Apakah perubahan warna yang terjadi?
Kita ambil lagi sedikit banyak. Nah, kita bisa melihat di sini air sabun ketika dikasih oleh ekstrak bunga bougainville, warnanya menjadi lebih pekat. Selanjutnya kita akan menggunakan air kapur sirih yang akan kita masukkan ekstrak bougainville yang tadi juga. Yang akan kita uji pertama yaitu kembang sepatu yang dimasukkan ke dalam larutan jeruk nipis. Kita ambil. Masukkan ke dalam larutan asam. Yang kedua, kita menggunakan larutan air sabun. Kita masukkan ekstrak kembang sepatunya. Apakah mengalami perubahan warna? Kita tambahkan sedikit lagi bunga kembang sepatunya agar perubahan warnanya lebih terlihat. Nah, dengan menggunakan larutan air sabun, kembang sepatu yang awalnya warna merah mengalami perubahan warna menjadi warna kehijau-hijauan. Teman-teman jangan lupa sendoknya kalau bisa diganti ya, atau dilapkan agar dia tidak terkontaminasi. Oke, kita lanjutkan dengan larutan ketiga, yaitu dengan menggunakan kapur sirih. Kita ambil ekstrak bunga kembang sepatunya lagi, kita masukkan ke dalam larutan kapur sirih. Kita lihat perubahan yang akan terjadi. Belum terlihat sekali ya, tapi udah ada tuh perubahan warnanya, warna hijau. Kita ambil sedikit lagi. Nah, teman-teman bisa lihat kan perubahan warna yang terjadi. Nah, menjadi warna hijau. Nah, di sini terlihat perubahan warna dengan menggunakan indikator kembang sepatu. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan indikator alami yang ketiga, yaitu dengan menggunakan ekstrak kunyit. Oke, kita akan lanjutkan dengan indikator yang ketiga, yaitu dengan kunyit. Ekstrak kunyitnya kita akan masukkan ke dalam larutan jeruk nipis.
Nah, tidak ada terjadi perubahan warna ya, tetap menjadi warna kuning dari warna asli si kunyit. Kita lanjutkan dengan menggunakan air sabun. Kita ambil ekstrak kunyitnya, masukkan ke dalam larutan air sabun. Terlihat perubahan warna menjadi lebih pekat, menjadi warna merah. Yang awalnya kuning menjadi warna merah. Baiklah, kita lanjutkan dengan menggunakan yang ketiga, yaitu larutan kapur sirih dengan indikator kunyit. Kunyitnya, ekstrak kunyit kita masukkan ke dalam larutan kapur sirih. Lihat perubahan yang terjadi, apakah mengalami perubahan atau tetap menjadi warna kuning. Warnanya hampir sama ya dengan larutan air sabun tadi, tapi warnanya dari warna kuning menjadi warna yang sedikit pekat, orange tapi lebih gelap.